Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai cara menemukan, menyimpan, mengelola referensi dengan benar melalui aplikasi Mendeley untuk menghindari plagiasi. Perkenalkan, nama saya Samuel Bima Krismata dengan NRP 502-722-1029 dari Departemen Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengapa menulis ilmiah wajib diawali dengan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Secara umum, kita memerlukan referensi sebagai rujukan untuk memperkuat pernyataan dalam karya ilmiah yang kita buat. Dengan adanya referensi, pernyataan tersebut memiliki dasar yang kuat sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Referensi yang kita ambil untuk membuat karya ilmiah ini tidak boleh sembarangan. Referensi harus berasal dari sumber yang terpercaya atau kredibel. Mengapa? Ada beberapa alasan yang akan saya sampaikan terkait hal ini. Yang pertama yaitu, referensi yang kredibel memuat data sesuai dengan kondisi saat penelitian di lapangan, tanpa adanya penambahan data atau manipulasi data. Yang kedua, referensi yang kredibel telah melalui proses revisi maupun ulasan sebelum dipublikasikan. Referensi, khususnya yang berupa jurnal, telah melalui proses penyuntingan atau revisi sebelum dipublikasikan. Selain itu, jurnal tersebut juga telah diulas oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya sehingga membuatnya menjadi lebih terpercaya untuk dijadikan referensi. Yang ketiga, referensi yang kredibel diterbitkan oleh sumber yang terpercaya. Sumber yang terpercaya ini bisa berupa situs seperti LIPI, Perpusnas, Akademia, ResearchGate, dan lain sebagainya. Referensi berupa jurnal yang akan dipublikasikan pada sebuah website harus melalui proses peninjauan naskah yang cukup ketat dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga jurnal yang berhasil dipublikasikan pada situs tersebut sudah pasti kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat dan yang terakhir, apabila referensi tidak kredibel, pembaca akan menerima informasi yang salah. Ini dapat berlanjut pada hal yang lebih luas, misalnya ketika karya ilmiah kita yang ditulis berdasarkan referensi yang tidak kredibel dijadikan sebagai referensi dalam melakukan praktikum oleh orang lain. Maka kemungkinan besar praktikum yang dilakukan oleh orang tersebut akan gagal. Selain berdampak bagi pembaca, penggunaan referensi yang tidak kredibel juga berdampak bagi penulis, yaitu penulis bisa dituntut dan diberi sanksi atas penyebaran informasi yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyatala. Saya dari Departemen Teknologi Informasi dengan NRP 50272211048. Saya dari kelompok 10 Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan apa saja sih kriteria referensi yang kredibel dan juga bagaimana cara atau praktik menelusuri referensi yang kredibel menggunakan aplikasi Mendeley. Oke, yang pertama yaitu ciri-ciri referensi yang kredibel. Menurut saya, struktur kalimat minimal SPOK atau subjek, predikat, objek, keterangan. Lalu menggunakan catatan kaki atau catatan akhir atau daftar pusaka, dan jika mungkin bisa menyertakan indeks. Lalu mengandung banyak pemikiran, konsep bidang, ilmu, penelitian, dan lain-lain. Dan yang terakhir diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Lalu yang kedua, apa saja sih langkah-langkah mencari sumber referensi yang kredibel menggunakan aplikasi Mendeley? Oke. Yang pertama, siapkan topik yang ingin kalian cari. Nah, lalu yang kedua, cari artikel atau
buku tentang topik tersebut di laman sumber referensi yang kredibel. Yang ketiga, setelah itu akan muncul berbagai buku atau artikel, lalu pilih dan baca buku artikel sesuai dengan topik yang kalian cari. Yang keempat, amati penggunaan kata kunci di buku atau artikel yang sudah dipilih. Lalu yang terakhir, gunakan kata kunci untuk mencari referensi yang lain. Lalu pilihlah buku atau artikel yang paling mendekati topik yang Anda inginkan. Dan kalian juga bisa melihat daftar pustakanya sebagai acuan untuk sumber penelusuran sumber referensi yang lain. Itulah tadi langkah-langkah untuk mencari sumber referensi yang kredibel dan juga apa saja kriteria referensi yang kredibel menurut saya. Sekian, terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama aku Sylvia Febrianti, NRP 5027221019 dari Departemen Teknologi Informasi. Membaca merupakan proses pengolahan bacaan secara kritis, kreatif, dengan tujuan memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang suatu bacaan, serta penilaian terhadap keadaan, nilai, dan dampak bacaan. Membaca adalah suatu proses yang kompleks dan rumit. Namun membaca bukanlah hal yang sulit. Seperti yang dikatakan Najwa Shihab, hanya perlu satu buku untuk membuat kita jatuh cinta terhadap membaca. Ciri-ciri pembaca yang baik. 1. Tujuan membacanya jelas. Ketika membaca dengan tujuan tertentu, biasanya lebih memahami maksud dan tujuan membaca dibanding dengan orang yang hanya sekedar membaca tanpa tujuan. 2. Yang dibaca adalah satuan-satuan pikiran kalimat. Mata kita sebenarnya mampu untuk merentang fokus kira-kira selebar 3,5 sampai 4 cm dalam sekali lihat. Itu artinya, dalam buku biasa, kita bisa melihat 4 sampai 5 kata sekaligus. Atur jarak bacaan dengan mata Anda sehingga Anda bisa menangkap 3 atau 4 kata dalam sekali lihat. Dengan demikian, Anda membaca tidak lagi satu demi satu kata. 3. Kecepatan membaca yang diterapkan bervariasi. Seorang pembaca yang baik tidak harus membaca seluruh teks atau semua jenis buku dan bacaan. Dengan kecepatan yang tetap, konsisten, dan dengan lebar fiksasi yang relatif sama. Dalam keseharian membaca, Anda dapat menurunkan kecepatan ketika menemui situasi berikut. 1. Kata atau istilah baru yang tidak familiar. 2. Kalimat atau argumentasi yang cukup panjang. 3. Instruksi detail dan materi yang teknikal. 4. Detail materi yang Anda ingin mengingatnya secara khusus. 4. Kritis. Membaca kritis merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik teks. 5. Bacaan yang dibaca bervariasi. Misalnya, tidak selalu membaca buku fiksi, tetapi juga harus diimbangi dengan buku-buku non-fiksi, buku pelajaran, dan lain-lain. Yang keenam, kaya kosakata. Kosakata merupakan modal utama membaca. Mereka yang menguasai banyak kosakata tidak saja mampu membaca lebih cepat, namun juga mereka memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik. Yang ketujuh, tahu membaca yang benar. Ciri-ciri pembaca yang buruk. Yang pertama, tujuan membaca tidak jelas. 2. Membaca kata demi kata. Misalnya, saat ada 11 kata,
mata kita berhenti sebanyak 11 kali. Dan itu merupakan salah satu ciri-ciri pembaca yang buruk. Yang ketiga, kecepatan membacanya rendah dan tetap. Yang keempat, pasif. Membaca pasif adalah seorang pembaca secara teknis membaca kata-kata tetapi tidak menyerap apapun tentang apa yang tertulis. Yang kelima, bahan bacaan yang ia baca hanya itu-itu saja. Yang keenam, miskin kosakata. Yang ketujuh, tidak tahu cara membaca yang benar. Perkenalkan, saya Salsabila Malia Harjanto, NRP 50272211023 dari Departemen Teknologi Informasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menginternalisasi atau mempersepsi bacaan atau membaca sebagai kebutuhan pokok layaknya makan dan minum. Nah, seperti yang kita semua tahu, kebutuhan pokok pada dasarnya adalah hal-hal yang tidak bisa untuk tidak kita penuhi. Contohnya, rasa lapar dan haus tidak bisa dihindari sehingga manusia dituntut untuk makan dan minum. Nah, jika tidak, manusia hanya dapat bertahan dalam beberapa hari. Untuk mempersepsikan bacaan atau membaca ini sebagai kebutuhan pokok, saya telah merangkumnya dalam 3 poin utama. Yang pertama, perlu ditanamkan dalam pola pikir kita untuk selalu lapar dan haus akan ilmu pengetahuan. Nah, di saat lapar, tubuh kita akan merasakan adanya kekosongan sehingga kita perlu mengisi tubuh kita dengan asupan berupa makanan. Sama halnya dengan otak juga perlu kita isi dengan asupan berupa ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan dari kegiatan membaca. Jadi, rasa lapar dan haus ini akan menuntut diri kita untuk mencari sumber ilmu dan pengetahuan dari berbagai bacaan seperti buku, jurnal, ataupun bacaan lainnya. Nah, poin kedua, perlu diingat bahwa membaca merupakan sumber informasi yang kita jadikan sebagai panduan hidup. Nah, manusia bisa hidup sehari-hari itu dengan berpanduan pada informasi yang ia dapatkan, dan informasi ini bisa kita dapatkan dari kegiatan membaca. Nah, jadi membaca ini tidak hanya sekedar menambah ilmu, menambah wawasan, tapi juga sebagai sumber dari segala informasi yang kita gunakan sebagai panduan kita untuk berkegiatan sehari-hari. Dengan menanamkan pemikiran bahwa membaca merupakan panduan kita untuk hidup, maka kita akan merasa bahwa membaca adalah salah satu kebutuhan pokok kita yang harus kita penuhi. Poin ketiga, perlu ditekankan bahwa membaca bukan sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan. Seperti yang saya jelaskan pada poin pertama dan kedua tadi, membaca memiliki peranan yang sangat amat penting, baik sebagai sumber wawasan, sumber ilmu dan pengetahuan, sumber informasi, bahkan sampai kepada panduan kita untuk berkegiatan sehari-hari. Nah, dapat disimpulkan membaca ini sejajar kepentingannya dengan kebutuhan pokok lainnya seperti makan dan minum. Saya Azara Skara Madina, NRP 5027221035 dari Teknologi Informasi. Cara menyimpan referensi di aplikasi Mendeley. Langkah pertama, pastikan Anda telah mengunduh aplikasi Mendeley setelah membuat akun Elsevier. Langkah yang kedua, buka aplikasi Mendeley dan login menggunakan akun Elsevier yang telah terdaftar. Nah, setelah login, Anda akan dihadapkan dengan tampilan Mendeley Library. Lalu untuk menambah referensi, klik tombol Add New. Langkah ketiga, memasukkan referensi ke aplikasi Mendeley. Pertama, yaitu memasukkan file PDF ke aplikasi. Dengan cara klik tombol Add New, lalu klik File from Computer. Pada jendela terbuka, cari file PDF yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Jika sudah, maka klik Open. Secara otomatis, Mendeley akan mengambil data-data yang ada pada file tersebut. Cara yang kedua dengan memasukkan data secara manual. Caranya yaitu dengan mengklik tombol Add New, lalu klik Add Entry Manually. Nah, pada jendela terbuka, abaikan bagian Identifiers dan masukkan informasi yang dibutuhkan dan klik Save. Praktik menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka dalam Microsoft Word. Langkah pertama, unduh Mendeley Site Forward di web Mendeley. Setelah diunduh, secara otomatis Mendeley Site akan muncul di laman reference yang terletak di bagian pojok atas sebelah kanan. Selanjutnya, klik Mendeley Site dan sign in menggunakan akun Elsevier yang telah terdaftar. Setelah sign in, Anda akan melihat perpustakaan Anda di tab referensi di Mendeley Site. Selanjutnya, memasukkan citasi. Pada tab reference di Mendeley Site,
pilih kotak centang referensi yang ingin Anda sisipkan. Lalu pilih Insert Citation untuk menyisipkan referensi ke dalam dokumen. Kutipan akan secara otomatis diperbarui dengan format yang benar. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.